Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau
Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang diberkati. Kami rindu untuk merenungkan sabda firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat GCC yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 16. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara yang diberkati, sampai di sini firman Tuhan berkata bahwa ada seorang murid Paulus yang bernama Timotius. Timotius, ibunya seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani, namun ia dikenal baik. Timotius bertumbuh karena iman dari ibunya dan iman dari neneknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang tumbuh di tengah keluarga yang takut akan Tuhan, percayalah, iman orang tuamu akan mendidik engkau di dalam kebenaran dan engkau akan tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan Paulus memanggil Timotius untuk menyertai dia dalam perjalanan. Pertumbuhan Timotius menjadi seorang yang menggembalakan jemaat di berbagai daerah yang pernah dilayani oleh Paulus. Saudara, betapa pentingnya arti keluarga di dalam kehidupan kita. Jikalau orang tua kita takut akan Tuhan, maka anak-anak pun akan dididik dalam takut akan Tuhan. Kita akan selanjutnya membacakan di dalam ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Paulus dan rasul-rasul lainnya, ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, Roh Kudus mencegah mereka karena Roh Yesus tidak mengizinkan mereka juga ke Misia dan ke Bitinia.
karena Tuhan menghendaki mereka menyeberang ke Makedonia. Mereka dituntun sampai kepada Filipi. Apa yang terjadi di sana di Filipi, saudara? Mereka bertemu dengan seorang bernama Lydia, seorang yang mau membuka hatinya untuk Tuhan. Dan saudara, dia bersama-sama dengan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan dan memberi diri dibaptis. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang hamba Tuhan yang dituntun untuk pergi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah Paulus yang taat dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga ketika dia taat, kemanapun dia melangkah, ada tuaian jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan. Bahkan dia pergi ke kota pertama yaitu di Filipi. Dan sesungguhnya di Filipi ada penjara yang menanti dia di sana. Tetapi dia tidak peduli dengan hal itu. Jika sekiranya dia melangkah untuk membawa lebih banyak jiwa, maka Paulus terus melangkah dan kemudian dia menuai tuaian jiwa-jiwa. Ada seorang perempuan bernama Lydia, tapi Lydia tidak sendiri. Dia bersama dengan seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptis. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan juga diselamatkan. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa mereka harapan akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyurut mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Saudara, penolakan demi penolakan terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan karena mereka tahu bahwa penghasilan mereka lenyap oleh karena adanya Paulus dan Silas yang datang dengan membawa mujizat. Mereka tidak senang dengan kehadiran Paulus dan Silas. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ada saja gangguan, ada saja kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan sebuah pelayanan. Tapi tahukah saudara, Paulus terus bergerak dan Tuhan menyertai pelayanannya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara-saudara, lewat pelayanan Paulus dan Silas ke Filipi, mereka masuk penjara.
Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka? Untuk mereka ketemu dengan satu orang, yaitu kepala penjara yang ada di situ. Ternyata dia merespon dengan iman. Dan saudara, apa yang terjadi di dalam diri Paulus dan Silas semata-mata Tuhan izinkan agar dia bisa melayani bersama Silas, seorang kepala penjara. Dan kepala penjara itu bersama dengan seisi keluarganya percaya kepada Yesus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara itu dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Saudara, apa yang diizinkan terjadi dalam diri Paulus dan Silas adalah untuk bertemu dengan kepala penjara supaya mereka menerima Injil dan diselamatkan. Betapa pentingnya keluarga-keluarga untuk menerima kebenaran. Sebab ketika satu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan mengundang Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah keluarganya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa keluarga itu ada di hatinya Tuhan. Keluarga itu ada di perhatiannya Tuhan. Timotius, seorang anak yang tumbuh dari iman mamanya dan neneknya. Dan kemudian ada Lydia, seorang penjual kain di Tiatira. Dia begitu berespon terhadap firman Tuhan dan Tuhan melawat keluarganya. Seorang kepala penjara, dia begitu berespon terhadap firman Tuhan dan dia membuka pintu rumahnya dan mengundang hamba-hamba Tuhan untuk masuk dalam rumahnya. Dan saudara, seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan. Selanjutnya pada ayat yang ke-35 dan 36, Paulus dan Silas diizinkan untuk keluar dari penjara. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri Paulus dan Silas adalah supaya mereka bisa memberitakan Injil bagi keluarga-keluarga. Saudara, apapun masalahmu yang hari ini engkau sedang hadapi, mungkin engkau ada di suatu tempat yang tidak nyaman. Tapi Tuhan izinkan ada di situ, supaya kemudian engkau bertemu dengan orang-orang untuk engkau memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Saudaraku, mungkin juga engkau ada di satu tempat, dan tidak ada yang kebetulan ketika engkau ketemu dengan hamba Tuhan. Engkau menerima Injil, engkau menerima kebenaran. Selanjutnya engkau membuka pintu rumah untuk hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran. Saudaraku, pada hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan mau berseru, mari datang, buka hatimu, terimalah Yesus dalam kehidupanmu. Kalau engkau percaya, seisi rumahmu akan percaya. Kalau engkau di dalam masalah dan pergumulanmu, engkau melihat bahwa engkau butuh Tuhan, hari ini Tuhan juga mau melawat keluarga dan rumah tanggamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah maka engkau akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan berkata, tetapi Paulus berkata pada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom atau orang Roma, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Seorang wanita bernama Lydia, dia yang sudah membuka pintu rumahnya dan kemudian mengundang masuk Injil, kemudian seluruh keluarganya diselamatkan. Akhirnya dia menjadi seorang yang melayani sesamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan hari ini, izinkan Tuhan melawat keluargamu. Yang kedua, buka pintu rumahmu terhadap persekutuan orang-orang percaya. Yang ketiga, kalau engkau sendiri sudah menjadi percaya, maka seluruh keluarga, rumah tanggamu, seluruh kaum kerabatmu juga akan menerima Yesus. Dan satu orang percaya, engkau dan seisi rumahmu juga akan diselamatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Rasul 12 hingga Kisah Rasul 16. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menyembah, keluarga yang membuka diri terhadap Injil, bersama-sama melayani Tuhan, adalah keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Sudahkah saudara membuka pintu rumahmu untuk Tuhan? Mari pada pagi hari ini, undang Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan melihat engkau dan anak-anakmu akan diselamatkan di dalam kebenaran Injil firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami belajar tentang keluarga-keluarga, di mana ada Tuhan, di mana ada roh Tuhan, di tengah-tengah keluarga. Kami percaya anak-anak kami akan bertumbuh dengan baik, anak-anak kami akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah hari ini keluarga-keluarga membuka hati, walaupun dimulai dengan satu orang yang percaya, akan diikuti dengan saudara-saudara yang lainnya. Walaupun baru hari ini seorang istri yang dengan penuh iman percaya kepada Tuhan, maka suaminya pun akan turut mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Anak-anaknya akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan kemudian mereka menjadi percaya. Kami berdoa roh takut akan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Sebab Tuhan berdaulat dan Tuhan mengasihi keluarga. Lembaga yang pertama kali diciptakan adalah lembaga pernikahan. Kami berdoa bahwa satu orang diselamatkan, seluruh keluarga juga diselamatkan. Kami terima dengan iman anak-anak kami, suami, istri, keluarga, orang tua, sepupu kami, kerabat kami, takut akan Tuhan, percaya kepada Yesus. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Keluarga kami dipulihkan, keluarga kami diberkati, keluarga kami menjadi selamat dan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.